Dosen-dosen banget gimana ya? Namanya juga dosen kan. Ya begitu tugasnya, memang pekerjaannya memang sehari-hari adalah mengajar, meneliti, mengabdi. Jadi itu mungkin terbawa ya ke pribadi kami, terlihatnya seperti yang menakutkan, menyeramkan, menegangkan gitu. Tapi kalau mahasiswanya juga punya inisiatif, punya upaya untuk melakukan pendekatan ke kami juga akan dengan senang hati membuka pintu hati kami untuk berdiskusi. Oke, halo Mas Nathan. Halo semuanya. Halo. Boleh Mas diperkenalin dirinya terlebih dahulu? Ya, halo semuanya. Saya Nathan. Saya adalah salah satu dosen tetap di program studi ilmu komunikasi di Universitas Pembangunan Jaya, sekaligus juga sebagai sekretaris program studi yang membantu jalannya hal-hal yang sifatnya administratif yang membantu mahasiswa, dosen, dan apapun yang dibutuhkan oleh program studi. Halo Mas Nathan. Halo. Boleh dong Mas ditonton videonya. Ya, oke. Saya tadi udah tonton, tapi saya mau tonton lagi nih. Seru, ada yang mau saya respon ya. Oke. Mungkin boleh perkenalan diri dulu. Oke, halo teman-teman sekalian, kenalin gue Michelle Santika. Biasanya dipanggil Michelle sama teman-teman gue merupakan salah satu mahasiswa aktif dari program studi ilmu komunikasi angkatan 2021. Nama gue Dewa Tugu Faduramansyah dari program studi ilmu komunikasi angkatan 2021. Halo. Oke, lanjut ke pertanyaan nomor 1. Kalau boleh tahu kenapa ya memilih jurusan ini? Jurusan ini tuh jurusan Ilkom. Ya. Ilkom, kalau milih jurusan ilmu komunikasi karena kalau jawaban jujurnya FOMO teman-teman, gue penyakitan namanya penyakitan Okay. FOMO. FOMO kan fear of missing out. Jadi pas waktu itu tuh pas tahun kita masuk kuliah, gue sempat melihat gitu kan peringkatan jurusan. Ini FOMO apa copycat nih? Semuanya ikut masuk prodi ilmu komunikasi, semuanya latah ikut prodi ilmu komunikasi. Tapi walaupun menantang, pas masuk jurusan ini walaupun di PJ gitu ya, bukan yang rencana gue, tetap menyenangkan. Jadi sesuai ekspektasi gue, nggak ada menyesal-menyesalnya sih. Milih jurusan Ilkom gara-gara pasti orang banyak ngomong ngikut temen ya. Ya, Tapi kan bener kan? Apa kata saya, pasti ada yang ikut teman. Latah memang bukan dari panggilan. banyak omongan kalau ilmu komunikasi itu jurusan yang mudah, Iya. katanya. Belum ngerasain kan lu pada? Iya, katanya. Iya. Belum ngerasain lu pada ya. Boleh lah, itu sama mungkin kalau jawaban seriusnya gue mau ningkatin itu ya skill public relation juga karena gue kebetulan emang minat sama public relation sih. Lanjut aja ke pertanyaan nomor 2. First impression lo ke dosen Ilkom itu apa? Wah, ini ya pertanyaannya. First impression ke semuanya Soal semua first dosen impression ke dosen Ilkom. Ilkom. Semua dosen Ilkom itu, seinget gue sih pas proget gathering dulu pas abis ospek ada kegiatan proget, terus di situ first impressionnya rada tegang gitu loh, Tegang ya, saya tegang. Gimana ya, sebenarnya kalau kami tuh di dosen ilmu komunikasi memang namanya juga dosen ya, antara hubungan mahasiswa sama dosen tuh memang berbeda harusnya. Tapi karena mahasiswanya saat ini didominasi oleh generasi Z, generasi mahasiswa seperti kalian, jadi kami tuh dituntut juga untuk bagaimana kami bisa into dengan mahasiswa gitu. Tapi kan pada prinsipnya sebagai seorang dosen itu punya posisi ya sebagai profesi yang profesi yang memang harus menjaga posisi yang baik dengan hubungan antara dosen dengan mahasiswa gitu. Jadi kesannya aja sebetulnya menegangkan, takut, tapi kalau diajak diskusi kami sangat welcome gitu. bukan dosennya yang seakan-akan tuh sengaja gitu mengeluarkan aura tersebut, cuman gue merasa terintimidasi aja karena kan jelas-jelas itu lingkungan baru, terus kayak dosen-dosennya juga pasti yang yang berkualitas tinggi gitu. Berkualitas tinggi itu maksudnya gimana ya? Bisa diekspor gitu? Atau gimana?
Ya mungkin karena mungkin dari karakter ya, kami memang kan sekolahnya adalah juga sekolah ilmu komunikasi yang juga nggak sebentar gitu. Jadi butuh predikat sarjana, lalu master minimal, mungkin ada juga dosen yang gelarnya akademiknya adalah doktoral. Jadi memang oleh karena itu dianggapnya sebagai pribadi yang memang punya daya intelektual yang sangat tinggi gitu. Tapi kan kami juga manusia. Saya suka sering bilang pada mahasiswa bahwa kami juga bisa sakit, bisa lupa, bisa punya kekurangan gitu ya. Karena walaupun kami sekolahnya duluan daripada kalian, tapi kami juga sama posisinya juga sebagai manusia gitu. Konsentrasinya pada asik sih, kan mereka hobi lagi. Mereka ada yang suka dongeng, ada yang suka suka dongeng siapa tuh ya? Jadi di kelas jangan-jangan pas dengerin dosen lagi mengajar dianggapnya lagi ngedongeng, makanya banyak yang tidur. Ya nggak tahu juga tuh, mungkin itu kali ya yang dimaksud Adewa ya. Jadi kalau kelas saya nggak mungkin saya lagi ngedongeng, itu semuanya saya jelasin lewat dalam bentuk materi. Penjelasannya memang cara mengajar memang harus seperti itu gitu. Ya. Saya enggak sih, maksudnya ya banyak bercerita lah gitu. Iya. Awal-awal presentasi kan, ya awal-awal doang. Lanjut ke pertanyaan nomor 3. First impression lo pada dosen ilkom, terutama yang namanya Mas Nathan. Aduh, ini deg-degan nih saya nih dengerin ini sebenarnya. Iya. Iya. Ayo lo. Mau 0 apa mau 100 nilainya? Ayo. Pertama kali lihat Mas Nathan tuh lagi kegiatan apa, terus beliau yang kayak gimana. Cuman pada saat itu tuh pas pertama kali ketemu sama Mas Nathan, gue ngerasa seperti yang tadi gue bilang, kalau gue ketemu dosen-dosen ilkom pertama kali sedikit terintimidasi. Cuman bukan karena beliaunya serem, serem gitu enggak. Cuman lebih kayak kayak dosen-dosen yang dosen banget nih, gue juga harus jadi mahasiswa banget. Dosen banget gimana ya? Namanya juga dosen kan. Ya begitu, tugasnya memang pekerjaannya memang sehari-hari adalah mengajar, meneliti, mengabdi. Jadi itu mungkin terbawa ya ke pribadi kami, terlihatnya seperti yang menakutkan, menyeramkan, menegangkan gitu. Tapi kalau mahasiswanya juga punya inisiatif, punya upaya untuk melakukan pendekatan ke kami juga akan dengan senang hati membuka pintu hati kami untuk berdiskusi, untuk membahas apapun hal yang menarik gitu. Jadi ada saya suka bilang di kelas ada simbiosis mutualismenya gitu. Jadi terintimidasi sih sedikit. Gimana nih? Mas Nathan ya. Ya jadi dosen gue ke Mas Nathan tuh jago nyanyi sih. Iya. Nih jago nyanyi apa gimana nih? Ngejilat apa Berang Tulus nih? Dipastiin lagi nih Adewa ya, benar-benar tulus apa ngejilat? Nggak bercanda ya saya ya. Oke. Ini juga saya seneng nih ya kalau dibilang punya selera fashion yang bagus. Ya memang kan sebagai anak Ilkom identitasnya utamanya adalah dari fashion, yang bisa membedakan mana anak Ilkom dengan mana prodi yang lain gitu. Termasuk dosen-dosennya juga, dosen-dosen yang modis, yang stylish pasti dosen Ilkom. Iya. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Menurut lo Mas Nathan itu tipe dosen yang kayak gimana? Tipe dosen Mas Nathan kayak gimana ya? Itu gue boleh sebutin kayak sifat-sifatnya yang menonjol gitu nggak sih? Boleh ya? Oke. Kalau tipe Mas Nathan tuh gue lihat dia orangnya kayak perfeksionis gitu. Iya. Tipe dosennya. Oke, nggak cuma kalian kok yang bilang saya perfeksionis. Banyak orang-orang di luar sana yang bilang saya perfeksionis. Karena sebetulnya kalau sebagai seorang dosen, kenapa saya perfeksionis? Ada tujuannya. Bukan karena keinginan saya, karena apalagi sebagai seorang pengajar, double tugasnya. Saya harus perfect, mahasiswa yang saya didik juga nanti hasil luarannya juga harus perfect supaya bisa diakui di dunia kerja. Gitu. Jadi pribadi yang unggul gitu di dunia kerja. Metodenya gitu deh, kalau dia belajar ataupun ngelakuin sesuatu tuh kayak ada metodenya. Makanya itu dia orangnya perfeksionis banget. Kita sesama perfeksionis gitu ya, mungkin bisa ngeliat satu sama lain. Maksudnya kayak gue bisa ngeliat gitu Mas Nathan perfeksionis karena mungkin gue juga ngerasa kayak gitu.
Jadi ya Mas Nathan tuh tipe-tipe dosen yang perfeksionis gitu. Iya, Nah oke, itu perfeksionis, kayak pas lagi ngajar dia maunya kayak gini. Udah kelihatan dari situ. Tipe dosen yang kayak gimana ya? Pokoknya kalau masalah pengumpulan tugas tuh harus on time banget. Kalau misalnya beneran telat sedetik aja nih, bener-bener dapat 0. Iya, itulah kenapa saya mendidik. Itu bagian dari pendidikan ya. Jadi mendidik. Mungkin nggak semua dosen melakukan ini. Cuma karena saya punya keinginan supaya mahasiswa ketika keluar dari sini itu punya soft skill yang bagus. Salah satu bentuk soft skill adalah menghargai waktu, manajemen waktu yang baik. Salah satu bagaimana bisa menerapkan manajemen waktu yang baik adalah mengumpulkan tugas kuliah tuh tepat waktu. Nah, itulah yang saya inginkan dari mahasiswa, bagaimana saya membentuk karakter, tidak hanya saya memberikan materi perkuliahan, tapi juga bisa menghasilkan lulusan yang nantinya bisa unggul dan bisa dipakai di dunia kerja. Iya. 3 kali gue. 3 kali nggak lolos ya karena masalah pengumpulan tugas. Oke. Lulus nilai minim kali ya. Ya, oke. Gimana nih pengalaman lo sama diajarin sama Mas Nathan? Kebetulan banget tadi sebelum kesini kan kelasnya Mas Nathan tuh, jadi masih fresh nih pengajarannya gimana? Iya. Masih terngiang-ngiang gitu. Iya. Teori struktur, bukan maksudnya gimana saya diajarin sama Mas Nathan. Pertama yang pasti sebenarnya seru gitu, walaupun dia minta ruangan kelas yang kondusif selama dia ngajar, tetap seru karena dia pasti masukin obrolan yang kekinian gitu, entah itu ngomongin soal isu-isu sekarang yang kita juga ngerti gitu loh. Jadi sebenarnya gue rada mikir gitu loh, kayak ini Mas Nathan kayak dosen milenial atau apa gitu masalahnya. Iya ya, jadi kalau ngajar tuh memang harus relevannya ya dengan materi ajar yang ada terjadi sekarang gitu. Apalagi nggak bisa tuh dipakai contoh-contoh yang misalnya udah lewat atau nggak up to date gitu. Karena kan itu udah berlalu. Jadi kalau saya mengajar memang lebih suka pakai contoh yang apalagi yang dekat juga dengan kalian sebagai generasi Z. Pasti saya yakin saya beda. Iya. Jadi kita kok ngobrol soal ataupun bertanya deh soal isu-isu yang sekarang tuh jadi masih nyambung gitu. Jadi dia tuh tipe pengajar yang pengen ruangan kelasnya kondusif, terus ini ya ruang kelas kondusif juga kayaknya nggak dalam pengajaran aja, apapun misalnya forum sosial yang lain juga sama. Karena apa, kan saya suka bilang tuh ke kelas, kenapa jangan ribut, harus duduk rapi dan seterusnya, bukan kita mendidik seperti anak SD atau apa, tapi lebih kepada saya lebih sulit untuk konsentrasi kalau ada distraksi dari mahasiswa. Pengalaman gua sama Mas Nathan ya kadang tegang ya. Oke. Suka tiba-tiba ngasih pertanyaan mendadak gitu. Jadi gua tuh pernah ngelamun di kelas, nggak dengerin segala macem ya, zone out aja gitu kan. Terus ya tiba-tiba ditanya tuh dar gitu. Gua lupa pertanyaannya apa, tapi ditanya tiba-tiba gua nggak bisa jawab dong. Wah, dihabisin gua. Oke, ya. Oke, pertanyaan terakhir. Sikap ataupun sifat apa lo nggak suka dari Mas Nathan? Ayo. Nggak disuka. Aduh. Ayo. Enggak banyak. Ini krunya ngomporin gue atau gimana? Enggak. Maksudnya kalau yang nggak disuka itu bukan nggak disuka sih, gue bukan bilangnya tuh kayak gue kesusahan untuk beradaptasi sama sikap beliau ini. Sikap dimana bukan sikap sih, kayak permintaan dia. Nah, susah beradaptasi mungkin juga karena kan ini angkatan 2021 ya, jadi baru tahun ini masuk ke dalam kelas, jadi masih ada sisa-sisa perilaku pada saat SMA yang dibawa ke pada saat pendidikan tinggi. Jadi apalagi kalau dulu belajarnya secara online, mungkin nggak bisa merasakan vibe-nya di dalam kelas. Jadi itu mungkin yang kurang bisa didapat secara adaptasi lebih cepat. Mungkin ya itu tadi ya, buat teman-teman mahasiswa lebih itu berproses, tenang aja, nanti makin semester atas juga akan bagaimana mengetahui sikap yang baik ketika kita menghadapi dosen, berperilaku di dalam kelas. Oleh karena itu makanya saya latih mahasiswa itu dari sekarang supaya lebih siap nanti masuk ke semester-semester berikutnya. Kalau dari
sifat atau sikap sih jujur nggak ada ya. Beliau sih emang dosen yang top lah gitu. Tapi mungkin dari cuma satu matkul doang yang gue kurang masuk kali ya, itu pas di matkul KWD, kewirausahaan dasar ya. Jadi kan beliau pakai website yang full bahasa Inggris tuh. Nah kebetulan itu kan tugasnya berkelompok semua, dan ya kelompok kami tuh susah nangkep penjelasan dari beliau aja gitu. Iya. Walaupun udah dibantu translate sama dia, tapi ya begitu deh, kurang masuk aja gitu. Tapi aman kok Mas Nathan, aman. Iya. Belajar lagi bahasa Inggris ya berarti. Oke, mungkin tadi seru banget ya pertanyaan-pertanyaan dan Seru banget. jawaban-jawaban dari mahasiswa komunikasi angkatan 2021 nih, ya kan. Oke, buat sekarang kita langsung aja nih masuk ke pertanyaan untuk dosen, yaitu Mas Nathan. Oke, pertanyaan pertama. Kesan selama menjadi dosen di Universitas Pembangunan Jaya itu kayak gimana ya, Mas? Oke, banyak ya kesannya selama saya mengajar di sini, karena saya banyak menemui ragam karakteristik mahasiswa. Ada yang rajin, ada yang malas, ada yang ngeselin, ada yang ya macam-macam lah karakteristiknya. Sama kalau dimanapun kita ada di wadah sosial apapun pasti macam karakteristiknya sama ya. Nah, tapi yang paling berkesan adalah saya tuh pernah, ini pertama kali ketika ngajar di kelas, ini saya sampai merinding nih sekarang. Ada kelas, saya lupa, tapi yang paling bikin berkesan adalah ketika saya menutup kelas, mahasiswa itu semua bertepuk tangan. Itu yang paling berkesan buat saya, itu mood saya langsung yang tadinya drop bisa langsung up gitu ya. Artinya itu kan simbol ya. Jadi mahasiswa tersebut di dalam kelas yang ada berarti semangat dan tertarik dengan materi yang saya berikan pada saat di dalam kelas. Nah itu kesannya, itu salah satu kesan yang paling menarik. Dan itu belum pernah terjadi ya, sepertinya di baru-baru ini deh, di dalam kayaknya angkatan 2021 yang melakukan itu gitu. Jadi saya apresiasi banget kepada kalian, itu sebagai bentuk respect ya antara dosen dengan mahasiswa. Walaupun saya nggak minta, tapi secara otomatis kalian melakukan itu sebagai bentuk penghargaan buat kami sebagai dosen. Hal kecil sederhana itu aja sih yang bisa jadikan kami bersemangat gitu dalam menyelesaikan pekerjaan. Keren ya. Oh, oke, Komce ya langsung di garis bawahin. Oke. Oke, kita masuk ke pertanyaan kedua. Apakah ada perbedaan mengajar mahasiswa secara online dan offline? Beda pastinya ya, karena waktu masa belajar online itu masa-masa tidak hanya berat bagi mahasiswa, tapi berat juga buat kami sebagai dosen. Terus terang, karena materi itu harus kami unggah, lalu harus memastikan bahwa semua mahasiswa sudah melakukan presensi, update nonton video, mengisi forum diskusi. Itu bagian yang paling berat dan sulit buat kami, karena memastikan, karena ngajar nggak cuma satu kelas, ada 5 kelas, ada 4 kelas dan mata kuliah yang sama, itu sebuah challenge ya buat kami. Tapi yang paling yang kami inginkan sebetulnya lebih menarik adalah, lebih senang adalah kalau kuliah offline ya, karena tadi bisa merasakan vibe-nya, melihat interaksi langsung dengan mahasiswa, ekspresi, lalu ya bisa lebih merasakan. Dan ketika ngajar offline tuh memang banyak lebih wawasan yang bisa kami bagikan pada saat di kelas gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga, pertanyaan terakhir. Kesan dan pesan apa untuk mahasiswa UPJ yang sekiranya Mas Nathan ingin sampaikan? Oke, khususnya Ilkom ya, kesan dan pesannya untuk Ilkom UPJ adalah kalian kan anak-anak ilmu sosial ya, jadi jangan pernah merasa bahwa kalau menjadi anak ilmu sosial adalah kelas kedua. Justru pada saat ini perkembangannya adalah anak ilmu sosial itu menjadi sebuah peluang untuk menjadi pribadi yang jauh lebih unggul. Dan pesannya adalah khusus untuk anak UPJ, mainlah yang jauh. Itu. Kenapa mainlah yang jauh? Karena ketika kita mainnya keluar dari lingkaran atau zona nyaman kita, itu banyak sekali
pesan, pengetahuan, wawasan yang kalian tangkap dan terima, dan itu sangat berarti, berguna pada saat kalian dewasa di kemudian hari. Percayalah, karena saya itu mengalami sendiri. Itu pesannya. Oke Mas, jadi kita ada games this or that questions yang dimana nanti Mas Nathan menjawab secara cepat aja gitu sistemnya. Oke, kita mulai ya Mas. Oke. Ngajar online atau offline? Offline. Mahasiswa aktif tapi nggak pinter-pinter banget atau mahasiswa pasif tapi pinter? Mahasiswa aktif tapi nggak pinter-pinter banget. Oke, yang terakhir Mas, lebih suka makan di kantin atau di ruang dosen? Di kantin. Biar ngeblend gitu ya dengan yang lain. Terima kasih Mas Nathan. Berkunjung ke dosen. Terima kasih.